Pernah nggak sih kamu ngerasa frustrasi karena salah paham sama pasangan, teman, atau bahkan anak sendiri? Rasanya tuh kayak ngobrol pakai bahasa yang beda banget, ya kan? Tenang, kamu nggak sendirian kok. Nah, dalam ulasan kali ini, kita akan bedah tuntas sebuah panduan praktis buat ngertiin diri kita dan orang lain yang idenya diambil dari karya Dr. Randy Rolfe. Jadi, kenapa sih kita perlu semacam peta buat hubungan kita? Yuk kita mulai dari pertanyaan yang paling dasar dulu. Pertanyaannya simple, tapi dalam banget. Kenapa kita sering banget salah paham satu sama lain? Komunikasi yang macet, konflik yang itu-itu lagi, ini tuh pengalaman yang kita semua pernah rasain. Dan jujur aja, capek dan bikin bingung. Nah, disinilah solusinya mulai kelihatan. Ini bukan soal ngasih label ke orang ya. Anggap aja ini kayak peta jalan, sebuah kerangka yang sebenarnya digali lagi dari kearifan kuno Hippocrates dan Galen, tapi udah diupdate buat dunia kita sekarang. Tujuannya apa? Simple, biar kita berhenti ngejudge dan mulai benar-benar paham dinamika di balik setiap interaksi kita. Oke, sekarang kita masuk ke jantung petanya. 4 wilayah temperamen. Coba deh bayangin ini sebagai 4 wilayah kepribadian, di mana setiap wilayah itu punya kecenderungan biologis dan emosionalnya masing-masing. Perjalanan kita ini bakal ngelewatin 4 wilayah utama, ada si sanguinis yang ceria, si koleris yang semangatnya meledak-ledak, si melankolis yang dalam, dan si flegmatis yang kalem. Masing-masing punya keunikan, kekuatan, dan juga tantangannya sendiri. Yuk kita jelajahi satu persatu. Oke, biar benar-benar nempel di kepala, yuk kita bedah tiap wilayah ini. Kita akan pakai perumpamaan 4 elemen alam biar lebih gampang ngebayanginnya. Kita mulai perjalanan kita di wilayah sanguinis yang diwakili oleh elemen udara. Coba deh bayangin energi yang ringan, bebas, dan kayaknya tuh selalu bergerak kemana-mana. Orang sanguinis itu, mereka tuh pembawa keceriaan. Optimis, supel banget, dan biasanya jadi pusat energi dimanapun mereka berada. Tapi ada sisi lainnya. Mereka cenderung impulsif, agak berantakan, dan gampang banget teralihkan perhatiannya. Ya, persis kayak angin yang arahnya bisa berubah-ubah. Jadi, gimana cara nyambung sama mereka? Gampang, kasih aja mereka panggung buat berekspresi. Nikmati antusiasme mereka, tapi mungkin sambil bantu dengan sedikit struktur. Misalnya, wow, idenya keren banget. Coba kita pikirin langkah pertamanya gimana. Kuncinya itu memberi arahan lembut tanpa mematikan semangat mereka. Dari udara yang ringan, sekarang kita lompat ke elemen api yang membara. Inilah dia temperamen koleris. Mereka ini penggeraknya, penuh gairah dan gak ragu buat maju. Tipe koleris ini dia pemimpin dari lahir. Semangatnya tinggi, dominan, dan fokus banget sama tujuan. Mereka tahu apa yang mereka mau dan mereka bakal cari cara buat dapetin itu. Tantangannya, energi api ini kalau nggak dikelola dengan baik bisa jadi terlalu agresif, nggak sabaran, bahkan bisa bikin orang di sekitarnya merasa terintimidasi. Jadi, solusinya adalah komunikasi yang belak-belakan. Nggak usah muter-muter, langsung aja ke intinya. Akui jiwa pemimpin mereka, mungkin dengan bilang, aku hargai arahanmu, tapi untuk bagian ini aku perlu melakukannya dengan caraku. Ini soal menghormati mereka sambil tetap teguh sama batasan kita. Setelah api, kita mendarat di elemen tanah yang kokoh. Ini adalah dunianya si melankolis. Mereka ini adalah para pemikir yang mendalam dan super analitis. Tipe melankolis itu orang yang bisa kamu andelin banget buat ngelihat detail-detail kecil yang sering kelewat. Mereka teliti, setia, dan standarnya tinggi banget. Tapi ya itu, standarnya yang kelewat tinggi itu kadang bikin mereka jadi gampang pesimis atau sensitif banget sama kritik. Rasanya, dunia ini nggak pernah cukup sempurna buat mereka. Jadi, cara terbaik buat deketin mereka adalah dengan menghargai kerja keras dan ketelitiannya. Coba deh bilang, wow, kamu mikirin semuanya sampai sedetail ini. Karena mereka sensitif, kalau mau kasih masukan, pakai pendekatan yang logis dan penuh empati, bukan dengan kritik yang tajam menusuk. Dan akhirnya kita mengalir ke elemen terakhir, air. Tenang, stabil. Inilah dia si flegmatis sang penyeimbang emosi di dalam sebuah kelompok. Orang flegmatis itu pribadi yang kalem, adem, dan cinta damai. Kehadiran mereka itu rasanya menenangkan, tapi karena saking nggak mau ributnya, mereka bisa jadi pasif. Agak susah diajak berubah, dan seringkali ngebiarin masalah numpuk daripada menghadapinya langsung. Kuncinya di sini, sabar. Udah itu aja. Jangan pernah dorong-dorong mereka terlalu cepat, apalagi kalau ada perubahan. Kasih mereka waktu buat memproses semuanya, dan yang paling penting, hargai ketenangan yang mereka bawa ke setiap situasi. Oke, kita udah kenalan sama tiap wilayah.
Sekarang, bagian serunya. Gimana cara peta ini bekerja di dunia nyata? Ini semua tentang seni terhubung dengan orang lain. Nah, disinilah semuanya jadi masuk akal. Seringnya konflik itu bukan karena orangnya jahat loh, tapi karena kita ngomong pakai bahasa temperamen yang beda. Contohnya, si koleris yang berapi-api bisa nggak sengaja kelihatan galak banget buat si flegmatis yang cinta damai. Atau si melankolis yang serba terstruktur bisa stres ngelihat si sanguinis yang spontan banget. Kuncinya itu saling menyesuaikan, bukan saling menyalahkan. Peta ini jadi penting banget, apalagi dalam hubungan kita yang paling dekat. Dalam pernikahan misalnya, tujuannya bukan buat ngubah pasangan, tapi gimana caranya biar bisa saling melengkapi. Dalam mengasuh anak, ini ngebantu kita biar nggak maksa anak jadi seperti kita. Kita nggak bisa kan maksa anak flegmatis jadi kayak koleris, justru kita yang harus menyesuaikan gaya asuh kita sama kebutuhan alami mereka. Tentu aja, biar adil, kita juga perlu lihat teori ini dari kacamata yang lebih kritis dan menyeluruh. Jadi menurut Dr. Rolf, yang juga ahli nutrisi, temperamen ini tuh ada akarnya di biologi tubuh kita. Ada hubungannya antara kesehatan mental dan fisik. Tipe yang energinya tinggi kayak api dan udara mungkin butuh pola makan yang beda dari tipe yang lebih kalem kayak tanah dan air. Bahkan pola istirahat kita juga dipengaruhi oleh seberapa cepat baterai emosional kita habis. Dan ya, kayak model kepribadian lain pasti ada plus-minusnya. Plusnya, gampang banget dipahami, sarannya praktis, dan ini bisa mengubah cara kita memandang orang dari ngejudge jadi lebih berempati. Minusnya, tentu ada potensi generalisasi, dan karena ini teori kuno, mungkin rasanya kurang ilmiah kalau dibandingin sama tes modern kayak MBTI atau Big Five. Jadi intinya apa nih dari semua ini? Anggap aja peta ini adalah pemandu pribadimu untuk menciptakan harmoni. Dan ini dia pesan utamanya, dengerin baik-baik ya. Kebahagiaan itu dimulai saat kita berhenti mencoba mengubah temperamen orang lain dan mulai menyesuaikan cara kita merespons mereka. Ini bukan berarti kita memaklumi perilaku buruk ya, tapi ini soal memahami dari mana asalnya, yang pada akhirnya membebaskan kita dari ekspektasi yang keliru. Terima kasih banyak ya udah jalan-jalan di peta ini bareng kita. Semoga ini bisa jadi alat baru buat kamu membangun hubungan yang lebih nyambung dan harmonis. Sumber dari ulasan ini adalah buku The Four Temperaments oleh Dr. Randy Rolf. Yuk mulai kenali elemenmu dan elemen orang-orang di sekitarmu hari ini.